NATO menyerah. Akhirnya Polandia dan Jerman minta minyak Rusia. Bos perusahaan bisnis minyak bumi Rusia Transneft, Nikolai Tokarev mengatakan telah menerima permintaan minyak dari Polandia dan Jerman untuk pengiriman 2023. Mereka mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengambil minyak dari Rusia mulai 1 Januari. Dan sekarang kami telah menerima permintaan dari konsumen Polandia. Beri kami 3 juta ton tahun depan dan 360 ribu ton untuk Desember, dan Jerman telah mengajukan permintaan untuk pengiriman di kuartal pertama, kata Tokarev dikutip dari Reuters Selasa 20 Desember. Sementara negara-negara barat juga memberlakukan batasan harga minyak mentah Rusia, tetapi pipa Zurba tetap dibebaskan dari sanksi. Komentar Transneft bertentangan dengan fakta bahwa Polandia berencana membatalkan kesepakatan untuk membeli minyak mentah Rusia. Sumber yang mengetahui pembicaraan itu mengatakan bahwa Polandia sedang mencari dukungan Jerman untuk sanksi Uni Eropa pada bagian Polandia Jerman dari pipa Zurba, sehingga Warsawa tetap membatalkan kesepakatan untuk membeli minyak Rusia tahun depan tanpa membayar denda. Kami sedang mempertimbangkan semua opsi. Keadaan berkembang sedemikian rupa sehingga agak sulit untuk memprediksi bagaimana situasi pasar akan berkembang tahun depan, tetapi jelas itu tidak akan mudah, kata Tokarev. Transneft yang mengenangani lebih dari 80% dari total minyak yang diproduksi di Rusia juga telah meningkatkan ekspor minyak harga seperlima tahun ini. Rusia berencana untuk mengurangi produksi minyak tahun depan menjadi 490 juta ton atau 9,84 juta barel per hari, BPH dari 525 juta ton menjadi 530 juta ton atau dari 10,54 juta BPH menjadi 10,64 juta BPH. Sebagai dampak dari sanksi barat atas serangan Rusia ke Ukraina, Tokarev juga mengatakan bahwa pasokan minyak melalui jalur selatan Druzhba yang mengangkut minyak melalui Ukraina ke Slovakia dan juga Republik Ceko akan tetap tidak berubah tahun depan berkat pengecualian sanksi, di mana pelabuhan Laut Hitam Novorossiysk juga telah memperluas kapasitas ekspor untuk minyak belerang rendah menjadi 40 juta ton per tahun. Ia juga menambahkan pasokan minyak melalui konsorsium pipa Caspia dan juga terminal Laut Hitam diperkirakan antara 50 juta dan 51 juta ton pada tahun ini, turun dari rencana 63 juta ton karena perbaikan. Sementara ekspor melalui pelabuhan timur jauh Kozmino diperkirakan mencapai 42 juta ton tahun ini, melebihi kapasitas tahunan biasanya 30 juta ton. Komisi Eropa juga mengusulkan untuk memperkenalkan pembatasan harga gas selama 1 tahun mulai 1 Januari 2023, di mana usulan ini tertuang dalam draft peraturan yang dilihat oleh Reuters. Namun demikian, usulan pembatasan harga gas itu juga telah dikritisi oleh anggota Uni Eropa selama berbulan-bulan, bahkan berdampak pada terpecah belahnya suara masing-masing anggota Uni Eropa, di mana seorang pejabat Uni Eropa mengatakan Komisi Eropa akan mengusulkan harga yang lebih tinggi dari yang diinginkan para pendukung. Seorang diplomat dari kubu itu mengatakan kelompok mayoritas mengharapkan batas harga sekitar 180 sampai 150 euro per megawatt hour atau MWH yang dilakukan beberapa kali dalam setahun. Jika tidak, kita akan memiliki batasan di atas kertas yang dalam prakteknya tidak akan pernah berhasil, kata diplomat itu yang berbicara tanpa menyebut nama, dikutip dari Reuters. Rancangan Undang-Undang Komisi Eropa yang perlu disetujui oleh negara-negara Uni Eropa menyebutkan bahwa mekanisme koreksi pasar ini untuk mencegah terulangnya lonjakan harga yang sempat terjadi pada Agustus lalu. Pada 26 Agustus lalu, harga untuk sebulan berikutnya mendekati 314 euro per megawatt hour dan tetap bertahan di atas 225 euro per MWH selama 2 minggu berturut-turut. Para menteri Uni Eropa pada Kamis juga akan memperdebatkan formula batas harga tersebut, termasuk tingkat plafon yang tepat serta ukuran kesenjangan antara People Transport Facility, patokan harga gas asal Belanda untuk gas pipa di Eropa, dan harga LNG dunia. Namun ternyata gagasan untuk membatasi harga telah memecah belah negara-negara Uni Eropa selama berbulan-bulan. Proposal terbaru komisi itu juga akan diperdebatkan oleh para menteri energi dari 27 negara Uni Eropa pada Kamis. Mereka yang menolak mengemukakan sejumlah kekhawatiran, termasuk seputar memastikan batasan tidak akan mengarah pada peningkatan konsumsi gas, resiko hukum terhadap kontrak jangka panjang yang ada, dan juga mendorong lebih banyak perdagangan ke pasar over the counter dan juga negara ketiga menurut sumber diplomatik. Meski terbagi, negara-negara Uni Eropa tidak mungkin menyepakati rincian penting dari pembatasan minggu ini, kata sumber tersebut. Selain itu, gas Afrika jadi incaran negara-negara Eropa untuk gantikan pasukan Rusia. Sebuah proyek baru gas alam cair di lepas pantai barat Afrika mungkin baru rampung 80%. Tetapi prospek pemasok energi baru juga telah menarik kunjungan dari para pemimpin Polandia dan Jerman. Lapangan awal di dekat garis pantai Senegal dan juga Mauritania diperkirakan mengandung sekitar 15 triliun kaki kubik atau 422 miliar meter kubik gas, 5 kali lebih banyak dari pemakaian Jerman yang bergantung pada gas sepanjang 2019. Akan tetapi produksi diperkirakan belum akan dimulai hingga akhir tahun depan. Hal ini tak bisa membantu menyelesaikan krisis gas Eropa yang dipicu oleh perang Rusia-Ukraina. Namun seorang eksekutif untuk co-developer proyek BP, Gordon Birrell, mengatakan pengembangan itu tidak bisa lewat
tepat waktu karena Eropa berusaha mengurangi ketergantungannya pada gas alam Rusia untuk memberi daya pada pabrik-pabrik penghasilkan listrik dan memanaskan rumah. Peristiwa di dunia ini saat ini menunjukkan peran penting yang dapat dimainkan dalam mendukung keamanan energi negara dan kawasan. Sementara cadangan gas alam Afrika sangat luas dan negara-negara Afrika Utara seperti Aljazair juga memiliki jaringan pipa yang sudah terkait dengan Eropa. Kurangnya infrastruktur dan juga keamanan telah lama membuat produsen terjebak di bagian lain benua itu. Produsen Afrika yang sudah mampu memotong kesepakatan atau mengurangi penggunaan energi sehingga mereka memiliki lebih banyak cadangan untuk dijual demi meningkatkan keuangan mereka. Tetapi beberapa pemimpin memperingatkan bahwa ratusan juta orang Afrika juga mengalami kekurangan listrik dan pasokan rumah tangga butuh diamankan.